mendidik para sahabatnya, kemudian para tabi'in, itu selalu diajarkan oleh Nabi untuk memiliki orientasi hidup yang jelas. Oke? Saya berikan satu gambaran. Biasanya kalau disebutkan orientasi hidup, kebanyakan kita berpikirnya hanya dunia saja. Nabi mengajarkan tidak demikian. Nabi mengajarkan pada para sahabatnya, kehidupan kita itu akan mengalami 3 masa yang akan kita lalui. Satu, kehidupan dunia yang sekarang kita sedang lalui. Yang kedua kemana? Alam barzakh. Yakin tidak kita akan meninggal? Sekali lagi, yakin tidak akan meninggal? Sekarang saya tanya bagi yang paling keras jawabannya. Kalau kita yakin apa yang meninggal, kita akan meninggal. Sekiranya kita diwafatkan hari ini dan kita tidak tahu kapan kita akan kembali, bekal apa yang sudah disiapkan? Baik. Dan kita yakin kita akan meninggal. Boleh jadi di antara kita akan kembali mungkin di hari ini, kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orientasi hidup yang kedua, siapkan untuk persiapan alam barzakh kita. Mungkin hari ini kita kembali. Yang ketiga, ada alam akhirat. Quran memberikan petunjuk, setiap orang Islam itu, kata Al-Quran, itu harus punya rencana, punya orientasi hidup, kebahagiaan di 3 tempat ini. Lihat dalilnya, surat Maryam, surat 19 ayat ke-15. Itu kisah Nabi Yahya. Wassalamun alaihi yauma wulida. Saat dilahirkan di dunia, itu harus salam, harus bahagia. Ya, jangan sampai ada di antara kita sudah hidup di dunia, punya aktivitas, tapi hidupnya selalu menderita, galau, sedih terus, kan? Selalu dirundung masalah. Tidak, Anda harus punya hidup. Ketika dipercaya oleh Allah hidup di dunia, buat rencana hidup supaya bahagia di dunia itu. Nah. Yang kedua, surat 19 ayat 15. Wa yauma yamutu. Harus bahagia juga saat meninggal. Hati-hati ya. Ada orang yang disebutkan di Al-Quran, saat di dunianya itu kaya, bahagia. Innahu kana fi ahli masrura. Adalah dia saat di dunianya itu gembira luar biasa, senang, hartanya melimpah, kehidupannya bagus. Tapi di alam barzakh menderita. Sekali lagi, tapi di alam barzakh menderita. Tapi ada orang yang di dunia dia bahagia, di alam barzakh pun dia senang. Saya tanya pada Bapak, ini pilih mana Pak ya? Hidup senang di dunia, menderita di alam barzakh, atau hidup menderita di dunia, senang di alam barzakh? Pilih mana ya? Kalau ingin senang dua-duanya, dari sekarang bikin rencana. Buat rencana, nanti di alam barzakh akan ditanya. Ini loh pertanyaannya, man rabbuka, man imamuka, ma kitabuka. Gak usah ditulis Pak, gak usah dihafalin sekarang. Otomatis itu ya. Kita siapkan amalnya, sampai di kuburan itu otomatis sudah dapat. Apa kenikmatannya? Ali Imran 169 sampai 172. Ada orang-orang yang hidup di alam barzakh itu luar biasa Pak Ibu sekalian. Sampai-sampai kata Allah, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan. Surat ketiga ayat 169 sampai 172. Jangan kira orang yang meninggal di jalan Allah itu wafat begitu saja. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi sangat senang hidup di sisi Allah, diberikan rezeki. Saking senangnya farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sampai-sampai saking bahagianya, ini kalau dia bisa keluar dari kuburnya, dia akan keluar, dia akan datangi keluarganya. Kamu jangan sedih, jangan nangis. Saya ini sekarang sedang bahagia, kalau bisa cepat nyusul sini. Masa Quran? Itu Quran yang bicara. Yang terakhir adalah kebahagiaan akhirat. Nah, rumusnya begini, kita lihat ya. Rumusnya, yang pertama Nabi mengajarkan pada para sahabat, pada para tabi'in kemudian diajarkan oleh para sahabat. Yang pertama dimulai dari sini, jangan mulai dari sini. Mulai dari akhiratnya dulu. Keluarkan ayat-ayat yang memotivasi kita sekiranya kalau melakukan itu mendapatkan kebahagiaan apa di surga nanti. Saya berikan contoh begini. Sahabat itu kalau mau mengukur akhirat, dia ukur kemampuan dirinya. Dia keluarkan ayat-ayat Quran, bisa begini. Bapak Ibu ingin masuk surga tidak? Pertanyaan keduanya, kalau sahabat tidak cukup sampai di sana. Nabi tidak cukup menyampaikan pertanyaan itu. Susul dengan yang kedua, mau di surga yang mana? Kalau Firdaus, surga adat itu
kelas-kelas tertentu pada level-level yang berbeda. Di kelas ekonomi pun ada Firdaus. Jadi surga itu nanti, jadi surga itu, kita lihat, kita jangan terjebak pada namanya. Nama itu adalah nama-nama khusus di level-level yang berbeda. Sekarang surga itu punya 4 tingkatan, punya 4 level. Satu level yang paling tinggi bersama Nabi SAW. Satu bersama Rasulullah. Ini pun ada 2. Ada yang langsung dengan Nabi, man ahabba sunnati, siapa yang cinta dengan sunnahku, faqad ahabbani, dia sungguh telah mencintaiku. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang suka denganku, itu bersamaku di surga. Bahkan dalam hisabnya pun sudah ditunggu oleh Nabi Telaga Kautsar. Sudah ditungguin, Bu, Pak. Ya. Ada yang datang. Yang kedua, ada yang cuma jadi tetangga Nabi. Tetanggaan, tapi masih bersama Nabi, satu surga tetanggaan. Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dengan pemerhati anak yatim begini di surga dekatnya. Level yang kedua itu adalah yang tinggal di taman surga. Dalilnya surat Az-Zariyat surat 51 ayat 15 sampai dengan 23. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sementara orang-orang yang bertakwa ada yang tinggalnya nanti di taman surga. Apa keistimewaan taman surga? Sering saya ungkapkan. Kalau surga biasa, itu yang melayani pelayan surga, namanya wildanun mukhalladun. Jadi kalau ibu sedang haus, ya, ingin minum, datang pelayan surga, pangeran surga. Tampan luar biasa, bawa apa? Namanya gelasnya saja terbuat dari biaqwabi wa abani wa kasibin ma'in. Terbuat dari emas-emas yang berkilauan. Bapak juga begitu, tapi di taman surga. Sekali lagi, taman surga itu yang memberi langsung Allah, Pak. Akhirina ma atahum rabbuhum. Kalau kita butuh apa-apa, Allah langsung yang kasih. Apa amalannya? Kita catat. 1, amalan taman surga ini tidurnya sedikit. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orangnya sedikit tidurnya, banyak tahajudnya. Wabil asharihum yastaghfirun. Kalau sudah menjelang mau fajar, berhenti tahajudnya, dia perbanyak istighfar pada Allah. Itu penghuni taman surga. Ini agak tipis di bawah. Kalau ini sedikit tidur, yang ini sedikit-sedikit tidur. Kayaknya doanya terlambat tuh. Yo, 3 sekarang. Sekarang kita lihat, saya mampu tidak di sini. Sahabat itu mengukur diri. Sahabat mengukur, ya Rasulullah, saya nggak mampu di sini. Saya belum bisa bangun dengan baik, ya. Kemudian juga belum bisa konsisten istiqamah untuk istighfar di waktu-waktu sahar. Apa yang bisa saya lakukan? Tunggangi ayat yang kedua. Apa itu? Minimal turun kelasnya di surga yang seluas langit dan bumi. Ali Imran surat yang ketiga ayat 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Segera kembali kepada Allah, segera istighfar, muhasabah kita, kemudian harapkan punya rumah di surga seluas langit dan bumi. Apa amalannya? Tolong perhatikan. 1, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Tidak ada tahajudnya. Tidak ada misalnya istighfar di waktu menjelang fajarnya. Amalan pertama yang dilakukan adalah banyak-banyak berbuat baik, berbagi. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha, menahan amarah. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, pandai memaafkan orang lain bila salah. Nah, yang ingin saya sampaikan, sekiranya Bapak Ibu belum sanggup pada yang pertama, tunggangi ayat yang kedua. Harus jelas orientasi hidupnya. Jadi mulai hari ini misalnya, maaf, aduh saya belum sanggup tahajud nih. Saya belum bisa bangun malam. Pilih kelas surga yang kedua. Minimal kalau saya tidak bisa tahajud, saya bisa memaafkan orang lain. Saya bisa menahan amarah. Masya Allah, ada seorang pemuda. Saya lihat ada beberapa pemuda. Jadi ceritanya sedang taklim, Nabi sedang mengajar. Ada pemuda mau datang kata Nabi, akan datang seorang penghuni surga. Hari kedua pertanyaannya sama juga pernyataannya, akan datang seorang penghuni surga. Hari ketiga bahasanya berubah. Aku mendengar langkah penghuni surga. Sahabat penasaran, singkatnya Ali dan Mu'adz mengikuti sampai di rumahnya. Ternyata dilihat menginap malam pertama itu tidak tahajud. Malam kedua didengar bacaan Qur'annya terbata-bata, tidak lancar baca Qur'annya. Begitu hari yang ketiga tidak puasa, Mu'adz heran, Ali heran. Ali dan Mu'adz ini termasuk sahabat yang dijamin masuk surga, minal asyrul basyarina bil jannah.
Saya ingin tanya Bapak Ibu, kalau sekiranya Bapak Ibu dijamin masuk surga, sekarang apa yang dilakukan? Mau datang tidak ke masjid ini untuk taklim duha? Mau datang tidak? Ya. Saya tidak berbicara Nabi, saya tidak berbicara Rasulullah, saya berbicara seorang sahabat yang sudah diberikan kabar gembira, kamu akan masuk surga, masih penasaran dengan temannya yang disanjung oleh Nabi akan masuk surga. Akan datang pemuda ahli surga, padahal dia pun sudah ahli surga. Baik, disinilah kita harus membaca bahwa giroh sahabat dalam beramal itu luar biasa. Jadi kalau melihat temannya, misalnya lebih dari dia, itu ada kecemburuan. Kita kan lain ya, kita kebalik gitu. Tetangga jamaah saja kita yang sewot. Padahal tetangga yang jamaah, seharusnya kita terpancing ikut tuh. Itu teladan pertama yang disampaikan oleh para sahabat. Karena itu hati-hati jangan sampai mencela sahabat. Nabi sangat tidak suka. Nabi sangat tidak suka. Quran sangat memujinya. Dalam keadaan yang tidak punya mereka memberi, dalam keadaan yang tidak sanggup mereka beramal. Kita setetesnya saja belum mampu sudah bisa mencela, itu luar biasa. Oke? Kita lihat sekarang. Nah, ternyata kebiasaan pemuda tadi ketika ditanya oleh Ali dan Mu'ad, jawabannya hanya satu. Lastu min ahli tahajud. Saya memang bukan ahli tahajud. Lastu min ahli siyam. Saya juga bukan ahli puasa. Bacaan Quran saya biasa-biasa, tapi saya hanya membiasakan sebelum tidur saya maafkan siapapun yang punya salah kepada saya. Sebelum tidur. Disebut oleh Nabi seorang penghuni surga. Yang ketiga, yang terakhir atau yang keempat urutannya. Sekarang kita lihat, ya Allah, saya udah nggak bisa nih sesuai Nabi, susah. Yang kedua misalnya saya juga susah bangun tahajudnya, tapi bola bisa bangun. Yang ketiga mau cita-cita rumah di surga seluas langit dan bumi, keluasan ya Allah, ada nggak yang biasa-biasa saja? Misal datang seorang sahabat kepada Nabi, pertanyaannya simpel, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku ibadah yang sangat ringan tapi bisa masuk surga. Hebat ya? Ajarkan kepadaku ibadah yang sangat ringan tapi bisa masuk surga. Apa kata Nabi? Kerjakan yang wajib saja, cukup. Salatnya yang wajib saja, puasanya yang wajib saja, tidak usah tambah-tambah dengan sunnah, yang wajib saja. Ketika orang itu pergi, Nabi mengatakan pada para sahabat, lawis taqama dakhalal jannah. Kalau dia istiqamah konsisten, masuk surga dia. Cuma surganya di mana? Tapi ya Pak, kelas ekonomi juga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi bashar, enggak pernah terbayangkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, maaf, saya ingin tanya pada Bapak Ibu sekarang. Bapak Ibu itu sudah punya cita-cita mau surga yang di mana? Kalau saya yakin, menurut saya ini belum jelas. Bukan jelas tidaknya ahli surganya, bukan. Belum jelas cita-citanya sehingga amalnya pun tidak jelas. Iya kan? Kalau sedang bangun tahajud, kalau enggak ya enggak, gitu kan? Kalau sedang ada uang ngasih, kalau enggak ada ya enggak. Tidak jelas. Kenapa? Karena tidak pernah punya sandaran amal. Tidak menunggangi ayatnya. Kalau kita ingin ikut sunnah Nabi, maka mulai yang pertama dilakukan, keluarkan ayat-ayat orientasi akhiratnya, tunggangi ayatnya. Jadi sekarang ya Allah, saya punya ingin cita-cita di taman surga. Kalau ini keberatan bisa di taman surga. Hitung amalannya, 1, tahajud. Mulai dari sekarang rencanakan, kalau malam jam sekian saya bangun. Orang-orang yang punya orientasi jelas ini, itu pasti amalannya akan tertata. Dia sudah siapkan. Tidak usah repot-repot jauh-jauh. Tadi kayak pemuda tadi gak sanggup tahajud, dia tunggangi ayatnya. Yang penting tiap malam saya maafkan orang. Dijamin oleh Nabi masuk surga. Tapi yang paling penting di antara semua uraian ini, Al-Quran memberikan isyarat kalau bisa maksimalkan dulu yang pertama ini. Cintai sunnah Nabi. Usahakan seluruh kehidupan kita sesuai dengan Nabi SAW. Minimal kalau ini sudah diusahakan karena cintanya saja, sekalipun tidak sanggup di sini, level yang kedua yang bisa kita dapatkan. Jelas saya kira ya untuk yang pertama. Jadi mengkaji sunnah Nabi SAW atau mempelajari kehidupan Nabi itu, di antara manfaatnya adalah membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara para sahabat Nabi ketika beramal itu orientasinya biasanya 2. 1, ada orang yang ketika beribadah itu, alhamdulillah, dia tidak peduli dengan surga dan neraka. Kalau tadi kan kita masih melihat ya, surganya bersama siapa, di taman surga, ataukah di surga seluas langit dan bumi. Yang paling tinggi tingkatannya nomor 1 itu, dia tidak peduli mau masuk surga, silahkan, karena rahmat Allah.
Masuk neraka pun saya ridho. Yang penting apa? Ada puncak di antara amalan itu, nomor satu adalah punya cita-cita karena cinta dengan Allah, ingin menatapnya di akhirat nanti. Jadi ada seorang di antara kita atau di antara para sahabat dulu salafus saleh yang beramalnya itu orientasinya memang karena ingin melihat Allah, tidak ada yang lain. Saya beri ilustrasi begini, maaf. Ada dia setiap hari selalu ada sosok yang memberikan kita makanan, kirim uang pada kita. Kalau kita sakit dikirimkan dokter. Kalau kita ada salah diberikan solusinya dalam hidup. Tapi sosoknya tidak pernah bertemu dengan kita. Kira-kira mau tidak kita bertemu dengannya? Sekarang begini, kalau diundang kira-kira jam 7 mau bertemu sosoknya, datang jam berapa? 5:30, yang benar. Subuh jam berapa tadi? 4:30. Diundang 4:30, datangnya jam 6. Diundang 4:30, datangnya jam 5:30. Padahal kita mengaku kita ingin bertemu dengannya, gitu kan? Nah, ada orang yang beramalnya itu dia tidak peduli masuk surga mau yang paling atas, mau yang paling bawah. Yang penting saya bisa melihat Allah. Lihat Al-Kahf, surat ke-18 ayat 110. Ada orang yang saking cintanya dengan Allah, dia itu orientasi amalnya hanya ingin bertemu dengan Allah saja. Waman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang nanti ingin bertemu dengan Allah, maka kerjakan amal-amal yang baik dan jangan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, di dunianya ingin bertemu, begitu bertemu di akhirat, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah.